Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Hong Ulun Basukilangku, Om Namo Mastono Sidam, Sakaring Baul Nanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, ketemu lagi dengan saya, Cak Monyong, di pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara dalam Wedar Aksara Jawa, masih di dalam memahami aksara-aksara Jawa, di dalam filsafat dan pemahaman nilai-nilai kehadiran Jawa sebagai sebuah nilai prinsip hidup yang diajarkan, diakui untuk dalam menembah, ya, menghadap kepada Gusti Kang Akarya Jagat. Ya, saya harus ngontrol lalu kalau udah gak kelihatan. Nah, hari ini kita akan bahas tentang aksara ngo, ngerajut busana ning manungso. Hari kemarin saya ingin menceritakan memang sebelum-sebelumnya ini kami harus pertemuan saya dengan kepala Pol PP, sekarang asisten Pak Irfan, tentang kemarin akhirnya semua karya patung saya harus dibongkar dari Taman Ekspresi karena ada perintah dari Pak Irfan, tidak tahu perintahnya itu dari mana. Jadi saya ingin mendokumentasikan juga karena dulu saya ingin menyumbang kepada pemerintah Kota Surabaya Taman Ekspresi, saya bantu untuk patung-patung saya ikhlaskan untuk hancur berhujan-hujan di taman tersebut. Lalu peristiwa itu menjadi sebuah pertemuan saya dengan Pak Irfan yang sekarang menjadi asisten di Pemkot Surabaya. Hal tersebut ada sebuah pemahaman bagaimana seorang seniman dulu rencananya ingin memberikan sesuatu kepada kotanya, memberikan sesuatu kepada negara ini, melewati pemerintah agar bisa berkontribusi sama walaupun dalam sangat keterbatasan. Nah, saya katakan keterbatasan, tidak mungkin saya harus seperti pengusaha menyumbangkan hasil kerja keras, uang lewat pajak dan macam-macam. Lalu juga bisa menyumbangkan uang yang begitu besar seperti cukai rokok atau bisnis korporasi yang seperti dilakukan oleh pengusaha. Saya hanya seorang seniman dan cita-cita saya ingin memang jadi seniman. Kuliah saya di kesenian, itu menjadi modal daripada kita ingin melakukan sebuah karya. Namun ketika ada perintah harus membongkar dan memindahkan semua karya saya yang telah berkontribusi kurang lebih sekitar 12 tahun semenjak Wali Kota Bu Risma, Tri Risma hari ini sebagai Wali Kota Surabaya, saya mendharma baktikan karya saya untuk ditaruh di taman, untuk dihujan-hujankan sampai kemarin. Apa sebenarnya yang menjadi nilai, yang menjadi tawaran? Tidak ada kegelisahan, maka tidak ada kesedihan, walaupun kita sudah karyanya hancur, bahkan dari sekian ada sekitar 8 sudah raib semua, keropos, dan saya katakan kemana karya saya, tidak dokumentasi, mungkin dibuang oleh petugas yang ada di sana karena hancur. Ada mesin ketik besar yang saya jadikan robot, ada topeng-topeng anjing, patung-patung. Saya dulu dengan Mas Dukan dan Mas Londo, dosen STKW, membuat karya tersebut. Di situ menjadi pengorbanan kami sebagai seorang pematung dan seniman di Surabaya, yang akhirnya kami harus memindahkan karya-karya saya, diangkut oleh Pol PP, ditaruh di rumah saya di Gresik, Cerme. Nah, disitulah keinginan kontribusi mungkin sudah selesai. Sebagai seorang seniman di Surabaya telah menyumbangkan, dan kebetulan hari ini akan ada banyak peringatan hari ulang tahun Kota Surabaya tanpa ada surat, hanya permintaan kata-kata, ya kami tidak masalah.
Dulu saya juga memberikan karena hikmah saya kepada kota, dan juga tidak bersurat. Ada sebagian yang memang ada surat, tapi ini tidak ada perintah surat yang kami lakukan. Sifat ini adalah sebagai bagian bagaimana kita ngerajut busananing manungso. Tidak ada keluh kesah, tidak ada marah, tidak ada dengki, tidak ada sombong, tidak ada ketakutan, tidak ada kepanikan, dan tidak ada apa-apa sebenarnya. Yang ada adalah bagaimana kita berpasrah kepada apa yang sudah menjadi ketetapan. Sampai tadi malam saya bertemu dengan saudara saya, sama-sama belajar mengaji bersama. Ada banyak koreksi terhadap apa yang saya jalani. Kami menerima koreksi, itu adalah wajib hukumnya, karena itu adalah atensi. Walaupun multi tafsir atau multi prestasi atau multi banyak pandangan-pandangan yang mungkin saya perlu banyak dikoreksi oleh banyak orang. Dalam rangka hal tersebut tidak ada niatan buruk dalam mengkoreksi, dan saya harus introspeksi terhadap koreksi-koreksi tersebut demi nilai kebaikan dan kebersamaan. Inilah sebenarnya nilai ngaji Jawa yang sebenarnya. Jadi mengkoreksi nafsu kita, mengkoreksi batin kita, coba mengingat-ingat adakah sebuah kesalahan yang saya sendiri sudah banyak lupa. Karena terus terang dalam setiap hari saya tidak punya filing data tertulis tentang apa yang saya temukan dan apa yang saya lakukan. Ada kadang-kadang muncul sebuah kebanggaan ketika saya bertemu dengan banyak orang, menyampaikan pengetahuan tidak dalam rangka menjustifikasi, mengarahkan seseorang untuk melakukan hal yang jauh daripada ketetapan Tuhan, dari ketetapan Gusti Kang Karyo Jagat. Karena Jawa sudah mengajarkan welas asih jungkup marang wujuti Allah, wujud alam itu adalah wujud Karyo Jagat yang sebenarnya. Nah, inilah sebenarnya ingin saya tetapkan. Ngerajut busananing manungso, sebenarnya peristiwa dalam kehidupan saya sehari-hari saya maknai adalah peristiwa batin saya sendiri, yang harus betul-betul tidak hanya menyampaikan, tidak hanya sekedar menyampaikan Jawa, tapi ketika tiap hari saya dikoreksi oleh banyak orang, saya hanya diam dan mendengarkan apa koreksi orang terhadap diri saya. Mungkin saya lupa, mungkin saya juga alpa, mungkin saya terlalu bahagia pada waktu itu sehingga saya kontrol batin saya lepas. Dan mungkin banyak perumpamaan-perumpamaan, orang juga bertanya kepada saya ketika saya berkomunikasi dengan orang, akhirnya menurut mereka salah ya. Bagaimana? Ada keterbatasan dari sebuah keluasan yang ingin dicapai. Namun ketika ada orang mengatakan jangan berkomunikasi dengan begitu karena Mas Topik harus saya batasi, monggo saya mengikuti. Karena semua apa yang menjadi kehendak, walaupun dalam teori pembebasan yang ingin saya sampaikan, bisa saja dari orang tersebut menjadi guidance, rambu-rambu untuk betul-betul berkhidmat kepada nilai baik yang ditawarkan. Tidak dalam rangka menjustifikasi bahwa keburukan, penilaian orang dan macam-macam itu adalah sensitivitas kita. Tapi sebenarnya itu jadikan dari penilaian terhadap diri kita karena masih ada orang yang peduli kepada kita. Jadi ambil sesuatu yang sangat berkhidmat kepada diri kita, walaupun saya mengalami caci maki atau mengalami sebuah peristiwa penilaian-penilaian yang terus mendiskriminasi atau mendiskreditkan, rasakan itu sebagai sebuah rambu-rambu dari rule jalan hidup menuju kebaikan. Kita berusaha untuk mengaturkan batin kita kepada Sang Yang Maha Noto, Maha Kuasa, Maha Welas Asih. Jadikan ini sebuah pembelajaran dari welas asih. Gampang mengucapkan semua peristiwa itu, tapi berat untuk melakukan. Saya sendiri hampir tidak bisa tidur ketika apakah ada yang salah dalam saya menembah marang Gusti, atau saya mengalami sebuah kesalahan, kegagalan dalam proses belajar. Betul, kalau kesalahan dalam belajar ya pasti ada. Karena kita sendiri kadang-kadang belajar itu sulit mengidentifikasi yang samar yang hadir dalam diri kita. Sulit mengidentifikasi yang perfect
yang nyata-nyata harus menggunakan teori multidimensional untuk memahami tentang aspek-aspek ngerajut busananing manusia. Ada sifat dengki, ada sifat sombong, ada sifat subhat, ada takabur, ada kuasa, ada sok tahu, ada sok ngerti, ada sok paham. Sok-sokan itu sebenarnya harus kita coba kurangi. Sok baik, sok nerimo, bisa saja nerimo jadi tidak baik karena sok nerimo. Bisa juga pasrah, itu bisa salah karena sok pasrah. Tapi sebenarnya kepasrahan batinnya tidak ada. Mari kita pelajari, dan saya berkhidmat terima kasih atas evaluasi peringatan dari saudara-saudara saya kemarin. Haji Roman tadi malam mengingatkan saya banyak hal, saya terima kasih. Itu adalah nilai yang coba disampaikan kepada saya tidak akan berusaha tak ingkar kepada nilai yang diajarkan dan tidak akan melawan sebuah ketetapan, karena terus terang ketetapan adalah tuntunan bagi saya. Artinya tuntunan itu tutus tatas titilan wibowo, totalitas kita hanya menembah kepada Gusti Kang Akarya Jagat, maka tidak boleh kita keluar dari tukul sokonya. Untuk begitu, itu betul-betul kita katakan. Kalau salah saya kata di malam di siaran TV, apakah Mas Taufik walaupun bahas tentang ngerokok ya saya ngerokok. Jujurlah, tidak buta kepada kita, tapi bagaimana kita memperbaiki apa yang sebenarnya terjadi dalam diri kita. Untuk jujur kepada diri kita sendiri berat. Jujur untuk diri kita sendiri dan tahu bahwa ada kekurangan dalam diri kita sendiri, tidak perlu ditutup-tutupi. Ini juga menjadi beban bagi kita untuk belajar, sadar dan menyadarkan batin kita. Semoga ini bermanfaat, dan terima kasih kepada Pak Irfan, Pemkot Surabaya yang sudah mengembalikan karya saya dengan membongkar semua patungnya. Di Taman Ekspresi sudah bersih, terima kasih. Saya sudah dharma bakti saya kepada pemerintah kota sudah selesai, dharma bakti saya kepada masyarakat selesai, dharma bakti saya kepada ajaran dan pengetahuan semoga lebih sempurna. Rahayu, rahayu, sabun mati, Om ulun masukilan, Om irobun rahayu. Salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.